Saya sebenarnya kasihan sama mereka. Tapi mereka tuh nggak pantas untuk dimaafkan. Tidak pantas. Manusia seperti mereka itu harus jadi keset kaki. Harus jadi tumpu api. Kepala mereka ditaruh di depan rumah. Dipukul sama Al-Guju. Tulang-tulang mereka untuk hiaskan dinding-dinding di alam gaib. Biar mereka tahu rasa bagaimana sakitnya dibully. Bagaimana sakitnya dihianati. Bagaimana sakitnya diasingkan. Mereka harus tahu rasa. Ya, Roni, saya juga pernah merasakan ketika waktu saya SD sih dibully itu rasanya gimana, tapi beda case, beda kasus sih tentang konteks yang berbeda. Tapi jangan sampai itu jadi bumerang kan, sekarang jadi nggak jadi apa-apa kan Roni. Justru gara-gara omongan masa kecil adanya Roni Kiyoshi pada hari ini. Pecutan gitu untuk berbuat atau berkarya lebih lagi gitu loh maksudnya saya. Gitu. Saya mau Roni mengundang sosok Dewi Ular ini. Apakah bisa nggak? Saya pengen ajak ngobrol supaya dia tuh ninggalin tubuhnya Roni secepatnya. Tidak bisa. Tidak bisa atau tidak mau? Saya tidak mau. Kenapa? Saya tidak akan pernah meninggalkan beliau dan beliau tidak akan pernah meninggalkan saya. Kenapa tidak mau melepas dia dari Anda? Tidak. Kenapa? Karena hanya dia yang mengerti saya. Anda udah kehilangan kepercayaan sama manusia lain. Iya. Kalaupun saya sebenarnya memaafkan, saya memaafkan. Tapi orang yang saya maafkan itu gak pernah bisa mengerti perasaan saya. Ya oke, kita nggak akan lepasin. Tapi kita cuma ajak komunikasi aja. Bisa nggak panggil? Tidak. Jadilah diri kamu apa adanya loh Roni. Buktikan ke seluruh orang, ke semua orang kalau kamu itu berbeda dan unik in a good way ya, dalam hal yang baik gitu. Boleh, boleh. Jadi selain tadi Roy bilang pernah dibully, Bayu juga. Jujurnya saya juga pernah Pernah dibully. kan? Oh, Saya kecil waktu itu sama kayak saya introvert dulunya, jadi nggak bisa ngomong sama orang dan akhirnya dibully. Tapi dari situ malah jadi pacuan. Saya ngelihat dari Mas Roni sendiri itu kasihan sebenarnya. Saya ngeliat kok kayak ada sisi saya yang dulu gitu yang pernah dibully sama orang, tapi itu yang ngebuat saya bisa nunjukin ke orang lain saya bisa sukses dan bisa maksudnya bisa lebih dari mereka nanti gitu. Sebenarnya kasihan sih, kasihan banget. Walaupun ya dia udah ngelakuin banyak hal balas dendam, tapi ngelihat dia tuh sedih banget sih. Kamu punya teman nggak, Mas? Sahabat gitu? Nggak ada teman? Tempat ngobrol? Karena saya sudah nggak percaya lagi. Kebaikan saya itu cuma dimanfaatkan saja. Jadi apa salahnya saya juga memanfaatkan orang untuk berbagai hal. Tetap saya tidak boleh berkomunikasi ya dengan Dewi tersebut ya. Iya, itu Saya ingin dia datang kemari. Tidak. Saya mau tahu, jangan-jangan dia bikin perjanjian bareng sama makhluk ini. Iya, jangan ada perjanjian saling menjaga satu sama lain. Tapi saya mencium di sini, saya melihat tampaknya kamu bawa jimat ya. Iya. Saya mencium aroma jimat yang kuat sekali loh di sini. Boleh kamu lihat gimana? Betul. Ini adalah pasir. Hanya disimpan, Untuk pengasihan ditabur, saja. atau apa? Untuk mandi. Mandinya Setelah- sama pasir. Jadi ini dikasih air, dimasukin dalam air mandi gitu? Iya. Untuk apa gunanya? Untuk pengasihan diri. Hmm. Jadi dengan ini saya bisa meningkatkan inner beauty saya melalui tembangan juga. Tembangan yang
yang tadi ya. Ada hubungannya sama itu, Roy? Di sini sih gak ada hubungannya sama yang ini, tapi dia itu terus mencari-cari yang baru lagi gitu loh. Jadi memungkinkan sekali nanti ini jadi mediasi teman yang baru Untuk kesini. Betul sekali. Jadi kan sebenarnya udah itu aja udah cukup nih Dewi ularnya. Tapi gara-gara pakai pasir segala, ntar ada yang pocong. Dan itu kan pasir saya lihat seperti pasir kuburan kan. Iya kan? Iya. Tuh, kamu bawa-bawa pasir kuburan kemana-mana. Sayang loh. Ini kan energi negatif, energi kematian. Pasirnya dibuat mandi tadi ya. Iya. Nanti auranya jadi kayak kuburan loh. Memang itu tujuan saya. Serem tau. Saya lihat kamu tuh kayak dua karakter yang berbeda. Ada sisi baiknya ada, sisi lucunya ada, sisi psikonya ada, terus sisi ingin membunuh juga ada. Jadi lengkap semua, bisa ganti berbagai macam karakter. Hidup saya sehari-hari itu penuh misteri. Jadi bukan hanya Dewi saja yang datang ke saya, tapi berbagai macam. Ada yang lain juga? Ada, seperti genderuwo, kuntilanak, dan berbagai macam. Tapi mereka buat saya itu teman. Mereka tidak pernah mengganggu saya, hanya menampakkan diri, bahkan menemani saya tidur. Mana-mana pun mereka sebenarnya menemani juga. Anda nggak terganggu tuh? Tidak, saya tidak terganggu. Orang-orang di sekitar Anda bisa merasakan kehadiran mereka? Tergantung. Terkadang saya menyuruh mereka untuk tidak mengganggu, karena saya takut energinya nanti malah mental ke teman-teman saya gitu. Cuman saya mempergunakan mereka hanya untuk menyakiti orang. Menyakiti orang yang telah ngecewain kamu? Ya, untuk menyakiti orang, untuk meletin orang, untuk menghancurkan orang. Melet orang? Ya. Ngeliat siapa ya? Melet orang yang pernah menyakiti hati saya. Jadi berubah 180 derajat? Berubah. Jadi baik dan mengagumi Ya, kamu? baik. Kembali lagi SMS, tapi di situ saya menganggapnya seperti biasa aja. Cuman buat saya itu udah cukup lah gitu. Cuman kalau sakit hati, hancurnya belum. Tapi kayaknya untuk memikirkan saya, mengingat saya itu sudah cukup. Saya mau tanya ya, ini ada yang sakit, ada yang terpuruk, ada yang bahkan meninggal. Anda nggak kasihan sama mereka nih? Kasihan. Tapi nggak peduli? Tapi tetap dilakuin? Bukan nggak peduli sebenarnya, tapi saya mengingat lagi kembali. Dan akhirnya saya mengulang lagi. Iya, oke. Kalau saya melihat mereka terpuruk, mereka jatuh, mereka ini, saya kasihan melihatnya. Apalagi seperti saya di posisi mereka gitu kan. Saya sedih. Cuman gini, udah saya bantu, udah saya tolong. Belajar memaafkan itu sangat susah. Tapi tetap aja orang-orang di sekitar saya itu nggak mengerti. Karena mereka nggak tahu bagaimana rasa sakitnya memaafkan, susah belajar untuk mengurangi rasa kebencian, mengurangi rasa keterpurukan itu sangat susah. Ini tuh nggak gampang buat saya. Ini kalau yang saya lihat, tapi nggak tahu benar apa nggak menurut kamu gimana. Kayaknya memang dia sebenarnya peduli dan kasihan sama korban-korbannya ini. Cuman karena dipengaruhi makhluk-makhluk ini, akhirnya dia tetap melakuin. Dan ya udah lebih dominan rasa dendam dan sakitnya dibanding rasa kasihannya. Karena dipengaruhi makhluk-makhluk ini. Betul sekali. Ada dipengaruhi juga sama Dewi-Dewi ini dan makhluk-makhluk ini suruh berbuat jahat. Sebenarnya dia kan ada sisi lembutnya nih, sisi kasihannya gitu ya. Sebenarnya ada. Saya mau kasih tantangan, itu saya buang. Saya celupkan di air. Apakah kamu berani? Dan tidak boleh mencari pasir kuburan lagi. Silakan. Gunanya apa, Ron? Yang dimasukin ke air? Saya rasa Sebenarnya saya juga sudah. tidak membutuhkan ini. Oh iya? Tanpa ini pun saya sebenarnya bisa.
ini hanya pelengkap saja. Kan saya bilang, kalau saya menyakiti orang, cara tersendiri adalah saya menembang. Tembang. Kayak tembang yang tadi ya. Ya, Ada tapi kata- juga tergantung saya juga membantu orang, misalnya rezeki orang ataupun apa, saya juga menembang ya. Biar orang itu laris segala macam ataupun apa gitu. Cuman gimana ya, dibilang hati saya itu serba salah gitu. Saya membantu orang yang sudah menyakitin saya, tapi saya tersiksa. Kau mau sampai kapan Mas Roni ngelakuin ini? Sampai saya menyerah dengan semua ini. Dan sekarang masih terus ada terasa dendam ya? Kalau dibilang masih terus terasa dendam, sebenarnya saya mau mengurangi melupakannya. Dikit demi sedikit, dikit demi sedikit. Tapi ada lagi orang yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, dan ada lagi yang baru yang membuat saya itu akhirnya mengingat semuanya. Mereka ngatain apa sih sebenarnya selain makhluk aneh? Saya boleh tahu nggak? Kenapa? Mereka ngomong apa? Mereka mau melakukan apa gitu? Ngatain apa sih sebenarnya? Ngatain apa? Atau mungkin ada perlakuan gak enak Ada apa? perlakuan gak enak. Tas saya diisi sampah, tulisan-tulisan di dinding sekolah, Tulisannya berbagai apa macam. tulisannya? Orang aneh itu nggak pantas sekolah di sini, nggak pantas berteman dengan kami. Bahkan mereka datang beramai-ramai ke saya, ada 10 orang atau 5 orang, nyiram air, es. Kebayang berarti- sih. Ya kalau Gitu. di sosial media mungkin ada haters yang kadang-kadang suka ngomong apa aja. Iya gitu iya ya. iya. Itu kan Tapi saya Nah juga- terkadang orang itu seperti para hater, mereka nggak tahu pribadi orang itu seperti apa. Mereka ngomonginnya nggak jelas, ya kan? Mereka nggak tahu gimana orang ini susahnya nata hidupnya dia dari kehancuran, berusaha buat semangat, tapi bukan dibantu, bukan didoakan, tapi malah diterpurukan lagi, dipojokkan lagi. ya kalau kayaknya sih ya semua orang pasti ada nih yang nggak suka. Cuman gimana menyikapinya aja, terserah kita mau milih yang mana, mau menyakiti, memaafkan atau mengabaikan. Ya itu belajar buat maafin itu susah. Ya, coba pelan-pelan. Lagian juga ini pengaruh dari makhluk gaibnya ini loh. Iya. Udah jadi satu gini, kita nggak bisa putusin 1-2 hari sih. Perlu beberapa lama sekali untuk hilangin dendam. Maafin sih harusnya jadi kunci segalanya ya. Saya rasa Roni itu tipikal yang ceria dalam kehidupan nyata. Sebenarnya punya sense of humor yang bagus. Namun berbanding terbalik dengan dendamnya yang saya lihat lebih gede di pointing di dendamnya, tapi malah dilupain talenta yang luar biasa bagusnya itu sebenarnya. Kalau saya lihatnya selalu yang sisi positif gitu. Kalau bisa cerita hal-hal lucu, padahal mama papanya mungkin habis ada yang meninggal gitu kan, dan dia sendirian, Ya, gitu. dan kamu datengin untuk menghibur hal-hal yang kocak gitu. Saya rasa itu jadi hal yang perbuatan yang baik loh, Roni. Banyak kesempatan baik yang akhirnya hilang gitu aja karena ya itu fokus di orang sakitin kita seperti apa, kekecewaan kita. Padahal kalau dipikir-pikir masih banyak kebahagiaan yang bisa disyukuri. Ya kan? Iya, itu maksudnya. Bener deh, kalau kamu sukses, itu semua orang pasti akan mendekat. Yang nyakitin pasti akan berubah. Iya benar. Justru itu akan, ya kesuksesan malah bikin mereka diam ya. Ya, harus jadi pacuan Itu malah. malah serangan yang menyakitkan tuh saat mereka yang menghina akhirnya ngelihat kamu sukses. Iya, Itu pasti kan malu sendiri ya. iya maknyus gitu kayak nyes. Kus. Tenang Roni, semuanya sudah berlalu Gi. Jadi pacuan tuh seperti kata Bayu dan Ya. semuanya di sini. Kita nggak pernah bisa tuh Sesuatu. atur orang mau berlaku seperti apa ke kita. Yang bisa kita lakuin nih, kita milih mau merespon seperti apa. Baik. Saya boleh ngomong sesuatu ke kamera? Silakan. Boleh. Silakan. Kamu ngomong Sam. Mungkin buat kalian yang pernah saya sakitin, saya minta maaf. Secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi sebenarnya saya tidak mau seperti ini. Kalau bukan karena kalian sendiri yang membuat saya jahat.
Saya sangat mencintai kalian, saya sangat menyayangi kalian. Tapi kalian sendiri yang buat saya seperti ini. Kalian sendiri yang buat saya berubah. Berubah jadi bukan diri saya sendiri. Saya sudah belajar memaafkan orang. Belajar dan terus belajar. Tapi apa buktinya? Kalian terus menyakiti hati saya. Kalian terus membuat saya terpuruk. Guys, maafin itu susah guys. Gak gampang. Jadi kalau ngomongin orang, berpikir dulu. Kalau nyakitin orang itu berpikir dulu. Oke. Baik, saya sudah menangkap maksudnya sih dan pesannya ya. Mudah-mudahan dimengerti ya. Mudah-mudahan dimengerti. Ya, intinya masih banyak yang jauh lebih penting. Fokus sama hidup kamu. Jangan sampai malah kamu dikuasain sama makhluk ini. Kamu tadi katanya peka juga, dia peka juga. Iya. Kau bisa ngerasain nggak, Fania, di sekitar dia seperti apa ya rasanya? Benar yang kata Roy bilang itu seperti nggak cuman ada dia doang. Jadi kadang bisa aku ngelihat sisi Mas Roni, tapi kayak ngelihat bukan dia juga. Mas Roni ini orang baik loh. Aku ngerasa orang baik banget. Sayang sih. Oke Mas Roni, sukses ya. Kita hidup di masa depan itu berdasarkan pilihan kita yang kita ambil sekarang. Jadi jangan sampai ambil pilihan yang salah. Ya. Anda boleh meninggalkan studio Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi pelajaran dan inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Boleh saya bawa? Boleh, Silakan. silakan. Itu masih mau dipakai? Mau dibuang? Mau dibuang kayaknya. Ya udah buang aja. Jadi kamu yang mulai, kamu yang ngakhirin. Baik, terima kasih Roni. Terima kasih. Ketika tersakiti, kita wajib mempertahankan diri. Tetapi jika pertahanan itu menjadi pembalasan yang berlebihan, maka rasa sakit itu tidak akan pernah pergi.